bisa jadi ini juga sih sebenarnya. Ide buat teman-teman, jangan takut kalau buka bisnis bareng saudara gitu ya. Selama kita menyertakan Allah, kemudian bisa mengelolanya dengan baik dan komunikasi, ternyata bisa berjalan bersamaan kok gitu ya. Gak ngeganggu hubungan persaudaraan juga gitu ya. Masya Allah, sertakan Allah dalam setiap langkahmu gitu ya, yang paling pentingnya Masya Allah. Memang kalau kita menyertakan Allah, hati kita juga lebih tenang. Jadi kalau ada Allah, kita memaklumi setiap tindakan orang lain gitu ya. Oke, Shiren dan Zaskia kasih dong tips ke kita-kita nih. Kita kan sama-sama belajar. Semuanya nih sedang dalam proses belajar. Gimana caranya kita biar kita tetap istiqomah. Mau cari ilmu, sharing aja nggak apa-apa. Zaskia nih emang berat. Enggak. Kalau ini jujur, aku lagi struggle di situ soalnya. Jadi aku nggak bisa menjawab karena aku benar-benar lagi berjuang di titik itu. Kita semua lagi berjuang nggak sih? Kita semua kayaknya lagi berjuang ya. Karena memang kalau belajar tuh ada cobaan. Aku nggak pantas jawab karena aku masih struggle soal itu. Masya Allah. Silakan ditanya ke Shiren. Zaskia, Shiren, ayo Shiren. Ini ntar gue yang aku malu. Aku habis curhat sama dia masalah. Shiren gue yang malu kalau lu gak jawab. Cepetan, gue udah kasih pertanyaan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi-lagi disclaimer ya. Maksudnya ini dengan segala kebodohan kita yang duduk tuh bisa jadi lebih pantas untuk menjawab ya. Maksudnya kan sama-sama belajar gitu ya. Istiqomah tuh berat banget. Berat banget gitu. Dan itu butuh pertolongan Allah banget. Dalam apapun sih sebenarnya. Istiqomah dan yang lainnya itu butuh pertolongan Allah banget. Jadi kayak menurut aku selalu kita tuh sering curhat gitu kan. Kayak instead of kita komplain gitu, lebih baik kita tuh mikir gitu. Yang kita komplainin misalnya ada nih beberapa hal. Tapi yang Allah kasih itu kan jauh lebih besar ya. Allah itu baik banget sama kita gitu. Allah kasih A, B, C, D, itu gak bisa kita hitung. Dan kita hutang bersyukurnya sama Allah tuh gede banget. Itu apa yang Allah kasih ke kita, ujian yang Allah kasih, tapi pertolongan Allah tuh jauh lebih besar. Itu yang aku percaya dalam kehidupan aku yang mungkin roller coasternya banyak, tapi orang nggak pada tahu karena aku bukan tipe yang kalau ada drama nge-live, jadi orang nggak tahu mungkin ya. Jadi kayak orang taunya, Mbak Shiren nggak ada masalah. Aku nggak posting mbak. Betul. Itu jadi setiap orang tuh pasti ada masalah masing-masing. Cuman kebijakan orang beda-beda. Ada yang mungkin nge-share, ada yang enggak gitu. Dan itu kita hargai lah masing-masing, nggak boleh ngejudge. Karena kan kita nggak pernah tahu orang ngadepin apa di kehidupan mereka gitu. Terus itu yang ya atas pertolongan Allah menurut aku belajar itu penting. Guru itu penting. Kajian itu sangat penting. Kalau aku nggak ada guru, kalau aku nggak diajarin, aku udah nggak tahu deh aku kemana gitu. Soalnya aku masuk di dunia entertain itu dari 14 tahun. Aku udah syuting, aku di lokasi syuting, hidup aku polanya sama terus tiap hari. Uang, cari uang, 14 tahun. Sampai lulus kuliah aku masih syuting. Orang-orang udah main, aku pulang sekolah, aku ke lokasi syuting. Jadi kayak gak ada kehidupan gitu. Terus kayak kalau nih misalnya anak aku nanya gitu, Mami kenapa memilih kayak gini, gak kayak dulu lagi. Aku bilang mungkin Mami dulu ngerasa gampang nyari uang gitu. Tapi Mami gak tenang nak. Kita tuh sekarang punya harapan. Harapan kita itu satu, Allah itu ada dan Allah gak akan pernah mati. Allah gak mungkin ninggalin kita dan itu pilihan kita. Kita mau ninggalin Allah, apa kita mau cari ridhonya Allah. Dan itu selalu aku ngomong sama anak-anak. Sebahagia apapun kita, sebanyak apapun uang kita, kalau kita gak punya Allah dan Allah benci kita gak akan pernah bahagia nak. Dan itu yang struggle-nya kita ya, kadang-kadang aku mikir kayak dunia sampai sekarang. Disclaimer nih ngomong kayak gini belum tentu benar ya, struggle-nya banyak nih. Gitu. Jadi kayak yang kedua, bersyukur sama Allah dapat lingkungan sebenarnya. Lingkungan tuh penting banget untuk bikin istiqomah. Itu penting banget. Kita harus banyak bersyukur kalau kita punya suami yang baik. Dan aku bersyukur banget Allah takdirin punya suami yang semoga Allah selalu jaga beliau. Semoga Allah selalu berkahi kehidupan beliau. Semoga Allah selalu kasih keberkahan dan kasih surga yang tertinggi buat suami saya. Karena beliau baik banget Masya Allah tabarakallah. Dan sabar banget ngadepin saya. Terus yang kedua lingkungan itu penting banget. Punya kakak, punya orang tua yang Masya Allah. Dan jangan pernah lupa, aku selalu ditanya kenapa bisa di sini. Kayaknya doa orang tua deh.
Karena aku dulu berantakan banget nih gitu kan. Gitu. Tapi aku bisa sampai sekarang ini ditolong, mungkin ibu aku tiap malam nangis, minta sama Allah dijaga anaknya. Bapak saya nangis, minta sama Allah dijaga anaknya. Tapi mungkin kita lupa gitu kalau orang tua kita di luar sana selalu doa buat kita. Yes. Dan itu pertolongan buat kita sampai hari ini karena doa orang tua. Yang mungkin kita suka lupa, lebih mikir kesalahan orang tua dibanding gimana mereka survive untuk jadi orang tua buat kita dulu sampai sekarang gitu. Dan gak ada yang namanya orang tua sempurna ya, Yes, pasti banyak salahnya. benar. Begitupun juga kita sebagai anak gitu. Terus yang pastinya yang paling besar itu pertolongan Allah sih. Banyak minta sama Allah. Sampai sekarang aku selalu kayak, ya Allah tolong saya. Ya Allah hamba ini bodoh. Ya Allah hamba ini tuh lemah banget imannya. Kalau Allah nggak tolong, saya nggak tahu mau jadi apa. Jadi kayak banyak, ini sebenarnya semuanya bukan karena aku, tapi ini kata-katanya guru aku gitu ya. Semoga Allah jaga beliau. Selalu ngingetin kita, guru-guru kita kan selalu ngingetin kita kayak hutang bersyukur kita tuh sama Allah banyak. Yes. Tapi kita selalu ngambil poinnya, kok ujian saya ini, kok ujian saya itu. Tapi kita dikasih nafas, kita gak bersyukur. Kita masih goyangin tangan, kita gak bersyukur. Kita masih dikelilingin sama orang-orang yang cinta sama kita gak bersyukur. Tapi fokusnya ke kekurangan-kekurangan terus yang bisa jadi itu ujian untuk bikin kita jadi lebih baik lagi kan di kedepannya gitu. Jadi istiqomah itu susah, butuh pertolongan Allah. Saya pun struggle banget sampai sekarang untuk istiqomah. Dari mulai kerudung aja panjang pendek udah kayak layangan ya. Banyak pendek. Jadi kayak butuh support system yang kuat banget untuk istiqomah. Butuh pertolongan Allah yang besar banget untuk istiqomah. Orang banyak mungkin karena udah haji, pulang haji juga beginilah. Iya betul, naik turun. Jadi kayak aduh istiqomah tuh berat, apalagi di dunia internet itu gak gampang gitu ya. Ujiannya banyak banget. Jadi ya sama-sama berdoalah semoga Allah mempertahankan dan upgrade iman kita terus bisa jadi better person setiap harinya. Mudah-mudahan Allah tolong lah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Shirin Sungkar. Emang yang namanya istiqomah itu sulit, tapi kalau kita yakin sama Allah, Allah kasih jalan. Iya, apapun cobaannya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Udah yakin aja. Kalau Allah kasih cobaan apapun gak mungkin Allah gak kasih jalan keluarnya. Kalau kita sabar, Allah pasti kasih hadiah yang indah banget. Masya Allah. Aku mau Shirin sama Zaskia pelukan dong, support system. Kita pelukan mulu. Ayo dong, ayo yang berdua dong. 1, 2, 3, ayo dong. Ini jarang terjadi loh, mereka nih gengsian sebenarnya. Jarang berpelukan, oh Masya Allah. Kita butuh support system yang seperti ini. Tidak hanya dari keluarga, terutama dari suami ya, dari keluarga dan juga dari teman-teman. Dan alhamdulillah Shirin sama Zaskia dipertemukan dengan teman-teman yang bisa menjadi support system yang baik ya. Ini kakak baik banget Masya Allah. Baik banget Masya Allah. Masya Allah, mamanya baik gak? Oh mama kita sih baik banget. Mama kita oke. Teman-teman sekali lagi tepuk tangan untuk Shirin dan Zaskia Sungkar.
acaranya bagus banget, keren banget karena memang di sini itu selain memang menghadirkan pemateri yang luar biasa ya, dan ini memang ternyata hari ini spesial hari Women Days ya hari ini ya. Dan juga banyak tenan-tenan yang keren-keren banget. Tentunya itu sih. Jadi buat aku yang mungkin salah satu sahabat hijrah juga, jadi mudah suka gitu untuk datang ke sini karena keren-keren banget, acaranya keren, tempatnya juga oke banget gitu sih. Ya. Kalau aku tadi ada Dr. Aisyah Dahlan ya, terus ada Mbak Shirin Sunkar juga dan Mbak Zaskia. Dan mungkin nantinya kita juga menunggu Ustadz Bendri sih kalau aku pribadi ya. Ya ini keren banget ya, apalagi mengundang Mbak Shirin dan Mbak Zaskia. Dan menurut aku mereka itu salah satu artis hijrah yang cukup konsisten gitu dengan hijrahnya walaupun mungkin banyak terpaan-terpaan isu-isu ya tentang apalagi kemarin tentang Kepalestinaan, tapi sampai hari ini aku lihat cukup konsisten gitu dengan gerakan-gerakan hijrahnya gitu. Nah iya salah satunya tadi yang mungkin aku dengar dikit-dikit ya, jadi mungkin bagaimana mereka melibatkan Allah dalam setiap kegiatan mereka gitu. Jadi apapun mungkin setiap apapun yang melibatkan Allah ketika memang mereka punya walaupun namanya bisnis ya, namanya usaha pasti naik turun gitu ya. Karena aku juga ada usaha sedikit. Jadi tapi ketika kita melibatkan Allah, insya Allah semuanya jadi lebih mudah. Mungkin itu sih Kak. Ya ini baik banget ya, bagus banget karena terakhir kemarin aku lihat juga Mbak Shirin dan Mbak Zaskia buat kegiatan sebelum Ramadan ya. Jadi ketika mereka sebagai public figure melibatkan teman-teman yang lain yang juga public figure, tentunya ini juga berpengaruh bagi kita hari ini bahwa ketika memulai bisnis atau memulai suatu kegiatan apapun lah, termasuk usaha gitu ya, dan melibatkan public figure lainnya, artinya memperkenalkan Islam lebih jauh, memperkenalkan bahwa yang sesuai syariat itu baik gitu, yang sesuai syariat itu keren dan yang sesuai syariat itu tidak melulu hal-hal yang kuno gitu. Jadi Mbak Shirin ini salah satu orang yang mungkin bisa menjadi pionir ya buat teman-teman hijrah lainnya yang mungkin teman-teman artis lainnya atau public figure lainnya belum terpanggil gitu ya, bisa terpanggil melalui bahkan melalui bisnisnya beliau kayak gitu. Nah ini keren banget sih gitu. Banyak banget ya tentunya tidak hanya dari Dr. Aisyah mungkin terkait parenting dan keluarga, juga terkait bisnis tentunya karena memang hari ini juga aku cukup fokus di bisnis. Jadi aku lihat Mbak Shiren dan mungkin sharing session yang tadi disampaikan itu benar-benar bisa menjadi apa ya, pacuan buat kita juga yang baru memulai bisnis atau yang sudah menjalani bisnis, bahwa segala apapun ketika kita menjalani dengan ikhlas, menjalani sesuatu dengan baik, dan tentunya melibatkan apapun kegiatan kita dengan kepada Allah gitu kan, insya Allah semuanya jadi lebih mudah dan insya Allah semuanya tidak melulu jadi keberatan gitu, tidak terlalu sedih ketika hal itu tidak sesuai ekspektasi kita. Mungkin itu Kak. Ya mungkin selamat Idul Fitri buat semua yang nantinya merayakan tentunya gitu kan. Mudah-mudahan di hari yang fitri nanti kita benar-benar bisa kembali fitri, kembali menjadi orang yang mulai dari nol lagi dan insya Allah menjadi jauh lebih baik lagi nantinya. Mungkin itu Kak. Alhamdulillah menurut saya pribadi acara ini sangat bermanfaat sekali, juga mengedukasi kami karena kami kan sama-sama sudah berkeluarga ya, jadi sama-sama perannya sebagai ibu. Jadi di waktu weekend ini kita jadi bisa menambah ilmu nih gitu. Ya kalau dari saya tentunya sangat bersyukur juga. Awal kali melihat ada acara ini, tentunya ini satu majelis ilmu yang sangat dibutuhkan oleh banyak wanita di luar sana gitu ya, di mana kita bisa menambah ilmu juga. Selain itu tadi ada pemateri dari Ibu Dr. Aisyah, di mana kita belajar untuk merilis diri kita agar bisa menjadi manusia yang lebih taat lagi gitu. Memotivasi ya buat seorang kakak adik yang sampai sekarang di dunia bisnis juga dunia entertain mereka masih ada berkiprah lah ya. Ya jadi buat para generasi muda jadi bisa melihat nih dari kekompakannya mereka gitu. Dan mereka juga berdua seru-seruan nih menceritakan kegiatan dulu Ramadan waktu masa kecilnya sampai sekarang sudah sama-sama berkeluarga.
Kalau yang tadi dari hasil ini ya, pembahasannya tadi diceritakan itu, kalau mereka tuh saling kerjasama. Jadi kalau yang satu ada produk, jadi yang satunya lagi juga membantu mempromosikan. Jadi saling sama-sama nih gitu. Jadi satu ada keuntungan, keuntungannya buat bersama gitu. Itu sih. Ya, jadi mereka kakak adik itu mereka bersinergi gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya saingan atau saudara. Nah, ini sebuah contoh yang sangat baik untuk kita gitu ya. Apalagi mereka ini kan public figure yang ada di entertain gitu, bahwa mereka ini contoh ya, ada loh gitu public figure juga yang sebaik ini, yang apa namanya mereka bersaudara yang kompak gitu. Oh iya, setuju banget sih, mereka apa namanya public figure yang dari awal kita tentu tahu ya, dari awal mereka berkarir dan sekarang mereka sudah hijrah, itu tentunya menjadi hal yang sangat inspiratif untuk generasi-generasi sekarang gitu ya, bahwa posisi kita dimanapun kita bisa kok untuk menjadi yang lebih baik. Hikmah dari sharing session yang tadi itu tentu kita melihat bagaimana proses istiqomahnya mereka ya. Jadi dari proses hijrahnya mereka, kemudian sampai sekarang masih terus kompak dan mereka saling support satu sama lain.